Celakanya di sini, Bung. Menurut saya agak apes juga nih yang menjadi ajudan wakil presiden Iya, Gibran menurut saya. iya. Apa yang mau diambil dari Gibran? Terlepas dari Gibran ini disukai atau tidak, tapi coba kita perhatikan baik-baik. Mas Gibran, dia seorang wakil presiden anak muda, tapi berasa seperti Presiden Republik Indonesia. Kita bahas. Momen ketika Mas Gibran lagi antri di bandara. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya mau membahas khusus tentang fenomena Mas Gibran. Tentu tidak ada kaitannya dengan PDI. Tidak mau juga membahas soal isu-isu orang yang berkaitan dengan Fufu Fafa, Makzulkan Gibran, kontroversi MK, dan lain-lain sebagainya. Saya mau bahas soal anak muda ini luar biasa. Punya ajudan, tapi tetap bawa tasnya sendiri. Ya, dia memang mendapatkan momentumnya. Dan memang kecintaan orang kepada Jokowi akhirnya berimbas juga kepada sosok Gibran. Bagusnya memang etos kerja dari seorang Gibran ini ia perlihatkan dengan begitu penuh tanggung jawab dan memiliki semacam kapabilitas gitu. Soal ada hal-hal yang masih lemah, hal-hal yang masih kurang, itu saya pikir ada potensi yang ke depan akan bertumbuh dan akan terasah sebagai seorang pemimpin masa depan. Urus apa, Pak? Ngurus ini Pak, Izin apa? lupa akun. Lupa akun? Iya, ini Pak Gibran. Usahanya apa? Usahanya di IT Pak. Iya. IT kok lupa? Pada hari ini kita dikunjungi oleh Mas Wapres untuk melihat kondisi kantor kami. Kebetulan saya sudah semingguan Pak menetap di Jakarta dan saya banyak berkomunikasi dengan kementerian-kementerian terkait regulasi-regulasi yang sampai detik ini masih mohon maaf mempersulit investasi. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu semua kalau kemarin pada waktu masa kampanye debat saya banyak bicara masalah hilirisasi. Nah, nanti sekali lagi Pak, titik masalah itu Mas ini ruangan konsultasi. Jadi kalau orang datang, investor datang, aturannya belum jelas, mereka konsultasi sendiri. Jadi ada waktu mereka. Jadi begini susah. Saya buat. Dan itu sekarang berapa menit? Kalau yang UMKM itu Yang 2-3 menit ya. Cepat. Urus apa, Pak? Ngurus ini Pak, Izin apa? lupa akun. Lupa akun. Iya, ini Pak Gibran. Usahanya apa? Usahanya di IT Pak. Iya. IT kok lupa? Pelayanan staf di sini gimana? Alhamdulillah Pak Menteri bagus. Jangan ada menteri. Enggak Pak, betul. Serba digital ya, Iya, Bagus ya? bagus Pak. serba digital, layanan dari mulai depan juga Iya. cepat, tanggap. Guys, sebelum lanjut saya mau mengajak kepada Anda semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau ingin Anda kritik, silahkan tuliskan di komentar Anda. Saya juga mau informasikan bahwa di channel saya ini, saya membahas tentang isu-isu politik nasional. Kalau Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk membaca di link deskripsi saya. Di sana saya menyertai ada beberapa informasi tambahan, termasuk saya menyertai ada deskripsi itu, ada link untuk Anda bisa melihat
toko online saya yang berkaitan dengan e-book atau juga produk-produk digital yang menurut saya pasti akan bermanfaat buat kalian. 2 kebiasaan Pas Pampres sejak Gibran jadi Wapres. Selain mengamankan wakil presiden dari jarak dekat, Pas Pampres di era Wapres Gibran Rakabuming memiliki kebiasaan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi sejak dilantik jadi Wapres, putra sulung Jokowi tersebut satset ngegas keliling daerah, baik untuk meninjau uji coba makan bergizi gratis atau belusukan menemui masyarakat. Kebiasaan Pas Pampres yang pertama adalah ikut serta membagikan susu kepada warga. Kemudian pasukan elit TNI Angkatan Darat itu juga ikut membagikan buku yang ini sudah menjadi kebiasaan Pas Pampres saat mendampingi Presiden ke-7 Jokowi. Gibran Rakabuming Raka setelah ia menjadi wali kota Solo dan saat ini mendapat momentum besar sebagai wakil presiden, pesonanya memang semakin hari semakin bertumbuh. Kecintaan rakyat itu semakin terlihat. Jadi memang cara yang ia lakukan layaknya seperti dilakukan oleh Jokowi sebelumnya gitu. Jadi menghampiri rakyat, mendekati rakyat, serta menyalami serta memberikan sapaan kepada rakyat. Terlepas dari hal itu, memang sebenarnya Mas Gibran juga sebagai generasi muda selalu sensasional. Dia selalu juga menimbulkan semacam isu yang kadang-kadang kontroversial gitu. Karena memang Jokowinya secara kekeluargaan semua udah sangat kontroversial. Banyak yang suka, banyak juga yang kemudian tidak menyukai beliau. Nah, saya kira mudah-mudahan di tayangan-tayangan video yang saya perlihatkan kepada kalian semua ini sedikitnya memberikan gambaran dan semakin mengenali kepada Gibran. Yang jelas, saya sih kepingin mengajak kepada teman-teman, kalaupun ada hal yang ingin kita kritik kepada Mas Gibran, itu karena soal kebijakan, ketimbang kita terjebak pada isu-isu yang sifatnya personal gitu. Oke guys, aku pikir mudah-mudahan informasi video-video tadi juga memberikan semacam gambaran betapa Mas Gibran ini adalah tokoh masa depan. Anda suka atau tidak suka, dia udah dapatkan momentum gitu. Anda merasa berkenan atau tidak berkenan, dia udah dapatkan momentum. Mau dengan cara apapun, dia sekarang sudah ada tiket untuk ke depan menjadi pemimpin negeri yang luar biasa gitu. Dan dia karirnya masih panjang. Bisa saja hari ini dia masih wakil presiden, 2029 masih wakil presiden. Berikutnya dia jadi presiden gitu. Walaupun semua masih kompetitif guys ya. Tapi dia sudah punya jaringan besar. Nah, walaupun kemudian ada juga orang yang macam tadi video tadi ya, yang mengasihani teman-teman Pas Pampres yang ke depan punya jabatan-jabatan lebih maksimal. Itu apes ketika kemudian menjadi Pas Pampresnya Gibran. Celakanya di sini, Bung. Menurut saya agak apes juga nih yang menjadi ajudan wakil presiden Gibran menurut saya. Apa yang mau diambil dari Gibran? Dari sisi kepemimpinan nggak ada, dari sisi pengalaman nggak ada. Ini kan yang menjadi ajudan ini adalah letkol senior yang menjelang akan menjadi kolonel. Nggak akan ada yang didapat oleh para ajudan wakil presiden Gibran ini. Menurut saya ya dalam tanda petik apes banget nih Bung Hersu. Padahal jangan lihat Gibrannya gitu, lihat wakil presidennya. Jadi mau dia lebih tua atau lebih muda, intinya dia wakil presiden. Jadi kadang-kadang logika yang menyesatkan, logika yang nggak nyambung gitu. Sudah banyak lah kepemimpinan anak-anak muda gitu. Di era demokratis seperti ini, kenapa kita mau kaget dengan kepemimpinan anak muda? Ya, berarti ruang yang diberikan rezeki dari Tuhan ya kepada Mas Gibran. Masya Allah, alhamdulillah. Dulur lanang rawuh. Alhamdulillah. Ya Allah, saking ampuhe nek wiritan.
Tapi ingat ya, pesan Gus Ikdam tadi nggih. Ini hari tenang. Wes. Kalau menurut kalian komentar-komentar kalian tentang Mas Gibran gimana guys? Silahkan ya dituliskan. Oke? Mudah-mudahan video tadi memberikan informasi bagus buat Anda semua. Saya Bang Bill, Offside.